si Fulan sudah beberapa bulan berat badannya kenapa tidak naik-naik juga ya? Tinggi badan, anaknya kecil. Jika dilihat berdasarkan usianya, kok juga di bawah standar normal. Kenapa ya? Orang tuanya juga normal, tinggi besar, kenapa anaknya kecil nggak tumbuh-tumbuh? Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam. Bu Rina, ngagetin aja Bu Rina. Dari mana sih? Iya maaf deh. Dari biasa ini tugas setiap bulan kan harus memantau ke posyandu, ya kan? Tadi barusan dari RW 2 nih kalau nggak salah. Wah, Iya. Ini kenapa ya? Bu Maria kok terlihat mukanya tuh putih sekali. Kenapa? iya ini Bu Rina. Sedih banget kita sebagai kader melihat hasil timbangannya si Fulan itu, putranya Bu Haikal. Itu yang sudah beberapa bulan ini berat badannya nggak naik-naik. Oh, kasihan sekali. Iya, dan kalau kita cek di buku KMS, tinggi badannya juga di bawah normal. Aduh gimana ya Bu Rina, kita sebagai kader itu rasanya kadang-kadang sudah nggak kurang-kurang ngasih informasi, ngasih petunjuk, tetapi juga anaknya tetap aja tinggi badannya nggak naik-naik. Iya, aduh, kasihan sekali ya. Kita memang suka sedih kalau lihat balita seperti itu. Apalagi bulan ini nggak naik. Bulan lalu masih tetap. Sebelumnya malah turun. Aduh, jangan-jangan dia terindikasi nih Bu Mar. Terindikasi apa sih itu Bu Rina? Kok ada bahasa terindikasi juga? Terindikasi stunting Bu Mar. Oh, sebetulnya apa sih itu Bu Rina yang menyebabkan balita itu menjadi stunting? Nah, kalau kita sudah cerita tentang stunting, berarti kita harus telusuri nih, mulai dari pengertian stunting itu sendiri, ya kan? Oh, betul. Oh, berarti kita sebagai kader juga harus tahu ya Bu, harus betul memahami. Iya. Untuk pengertian stunting itu apa sih sebenarnya Bu Rina? Nah, ini ya. Sekarang supaya saya mendefinisikannya, menceritakannya itu tidak asal, kita buka ya Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Ada perpresnya juga Bu Rina? Ada. Apalagi sekarang pemerintah itu kan sangat gencar ya memperhatikan bagaimana supaya balita kita itu terhindar dari stunting. Nah, sekarang coba ya kita perhatikan apa tuh pengertian dari stunting ya. Jadi dari Perpres nomor 72 tahun 2021, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Nah tuh, jadi dari pengertian stunting tadi itu berarti untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ini bisa menjadi stunting jika kekurangan gizi kronis ya, mungkin setiap hari hanya diberi makanan yang tidak mengandung gizi yang cukup ya. Tapi sebenarnya tempe dan tahu pun juga baik bagus. sebetulnya, asal bisa divariasi. Cuma kita kadang-kadang memang harus menerapkan 4 sehat 5 sempurna kan. Betul, Walaupun ya. satu minggunya itu entah 1-2 kali kita Iya. ya Bina. Nah itu juga selain
asupan gizinya tuh kronis ya, karena kan pemberian gizi yang kurang baiknya itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama, Bu Mar. Terus infeksi berulang dari penyakit yang diderita balita itu. Jadi karena mungkin akibat dari gizi kurang itu tadi, makanya dia sering sakit. Ya makanya mungkin bulan ini sakit, bulan lalu sakit diare, bulan sebelumnya sakit pilek, ya kan? Nah itu kita memang sebagai ibu memang harus Iya. perhatian dengan anak ya Bu. Iya betul. Bukan cuma memperhatikan masalah lainnya belajarnya, tetapi pola makan pun harus kita perhatikan. Betul sekali. Terus untuk penyebab stuntingnya karena apa lagi Bu? Ya, jadi tadi sebelum kita cerita, kita melihat apa aja ya penyebabnya, kita juga bisa lihat nih ciri-ciri dari balita yang lahirnya itu di bawah normal. Nah ya, mulai dari apa? Berat badan. Berat badannya tuh dibilang kurang itu kalau berapa? Karena Ya. untuk ciri-ciri balita yang lahir di bawah normal itu seperti apa? Nah, jadi ada beberapa ciri ya balita lahir di bawah normal. Ini antara lain berat badannya kurang dari 2,5 kg, ya. Terus panjang badan ini juga. Ya, untuk penyebab stunting ya, Bu Mar. Sabar. Bu Mar ini udah nggak sabaran aja. Ini juga penting kita ketahui ya. Apalagi bagi seorang ibu yang menjalankan tugas utama setiap hari, harus menyiapkan kebutuhan keluarga, ya kan? Maka kita harus tahu nih penyebab stuntingnya. Yang harus diatasi apa aja, antara lain ya. Nah, stunting bisa disebabkan jika pertama, kekurangan asupan gizi selama hamil. Ya, jadi mulai dari ibu hamil pun kita harus sudah memperhatikan asupan gizinya. Apalagi mungkin kita sebagai ibu memiliki anak remaja putri ya yang sudah nikah, kemudian hamil pertama, kan otomatis pengetahuan dalam hal tentang asupan gizi untuk selama ibu hamil itu bagaimana kan harus kita beritahu gitu. Untuk itu harus ada edukasi juga ya Bu. Betul, iya. Kemudian yang kedua, kebutuhan gizi anak kurang tercukupi. Nah, ini terjadi jika si anak sudah lahir, ya kan? Ya mungkin terutama di usia yang sampai dengan 2 tahun. Itu asupan gizinya, kebutuhan gizinya itu harus betul-betul kita pahami ya, harus menyiapkan yang gizi yang baik. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi. Nah, ini kan banyak nih Bu Mar di masyarakat kita ini, ibu-ibu belum bisa bagaimana menyiapkan menu makanan yang sehat untuk balitanya khususnya, ya kan? Jadi mungkin setiap hari diberi makanan yang sama, tidak bervariasi, apalagi tidak mengandung gizi yang baik. Mungkin itu ibu-ibu yang pemula mungkin ya barangkali Nah, yang itu. masih muda, yang belum tahu, mungkin belum juga ikut di PKK atau di yang lainnya, kurang sosialisasi ya. Ya, penting sekali itu. Yang keempat nih, bisa juga penyebabnya karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pola asuh anak. Nah, ini pola asuh juga pengaruh loh Bu Mar. Ya, karena kan mungkin ibu itu bekerja sehari-hari menitipkan balitanya pada asisten rumah tangga, padahal asisten rumah tangga bisa ambil kerja ini, kerja itu, mungkin jadi balita terlantar, ya kan? Apalagi dia nggak tahu nih bagaimana sih cara merawat balitanya itu dengan baik, ya. Nah, selanjutnya terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Nah, bersyukur kita di Indonesia ini kan sebagian besar ya, khususnya kalau di Jawa sih itu udah terlihat sekali, kita akses untuk ke pelayanan kesehatan itu sudah cukup baik ya. Jalanannya, sarana fisik juga sudah baik, kemudian puskesmas, rumah sakit itu juga sudah tersedia dengan layak ya, dan jumlahnya juga cukup baik.
Kemudian selain gizi, selain pola asuh, selain pelayanan kesehatan, juga kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab loh, Bu Mar. Mungkin seperti jamban ya Bu. Betul, Harus ya. semuanya, semua rumah harus ada jambannya. Iya, jamban yang sehat loh ya. Nah, soalnya jamban yang permanen yang sehat itu yang sangat kita butuhkan. Kan kebanyakan masih mungkin di masyarakat yang mereka sudah terbiasa dengan bukan jamban sehat, jadi walaupun kita beri kloset ya mungkin ya, itu mereka tuh masih buangnya tuh iya. Nah, itu yang kita sayangkan. Katanya ada juga yang sudah dikasih jamban, sudah dikasih fasilitasi sama pemerintah desa, ternyata saya kalau itu di jamban malah nggak bisa, bisanya di sungai. Kadang-kadang ada yang kan seperti itu. Harus kita edukasi. Tapi insya Allah untuk Purwosari semuanya sudah Ya, sudah ada jambannya. Nah, terakhir lagi juga nih, masih kurangnya akses makanan bergizi. Jadi mungkin jenis-jenis bahan makanan yang mungkin masih sulit untuk dikelola di wilayah yang bersangkutan ya. Jadi terutama ini harusnya protein hewani, nabati, sayuran, buah gitu itu harus tercukupi, tersedia di wilayah itu. Ya. Ternyata memang banyak sekali ya Bu Rina hal-hal yang dapat menyebabkan stunting. Iya betul Bu Mar. Iya, ternyata banyak juga yang berkaitan dengan tugas kita sebagai ibu. Betul sekali. Utamanya kita sebagai kader memang harus benar-benar tahu dan paham tentang beberapa hal yang menyebabkan stunting. Betul, ya itulah Bu Maria. Berarti kan kita sebagai ibu nih harus meningkatkan pengetahuan yang dapat mencegah atau menurunkan stunting kepada generasi bangsa, kepada calon generasi bangsa loh. Ya. Memang stunting itu berbahaya Bu Rina, dan apa sih kaitannya dengan calon generasi bangsa? Iya, cukup berbahaya loh Bu. Itu sebabnya sekarang pemerintah nih gencar-gencarnya menggalakkan program percepatan penurunan stunting di berbagai lini ya. Gini nih, dampak dari stunting ya yang akan terjadi ada dua macam, ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Ternyata dampaknya juga ada jangka pendek dan panjang Iya. juga ya. Nah, dampak yang jangka pendek nih ya antara lain terganggunya perkembangan otak. Nah, ini nih sangat penting. Kenapa? Makanya dalam 1000 hari pertama kehidupan itu ibu yang sedang hamil, mulai dari hamil itu harus benar-benar memperhatikan. Nah, karena perkembangan otak ini sampai dengan usia 2 tahun itu sangat berpengaruh. Ya. Kemudian pengaruhnya apa? Ke kecerdasannya. Jadi kalau dia stunting, maka kecerdasannya akan berkurang. Iya, terus juga pengaruh lagi ke gangguan pertumbuhan fisik. Nah, itu makanya mungkin Pendek ke terus, usia sekian kok masih pendek aja, kerdil gitu ya. Padahal dia aktif juga ya, tetapi Betul, iya. pertumbuhannya tetap Iya, pendek. Juga gangguan metabolisme dalam tubuh itu yang makanya mungkin dia jadi terlambat, kemudian sering sakit ya. Terus untuk dampak panjangnya apa? Nah, dampak jangka jangka panjang panjang, ya. iya. Ini bisa sampai menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Nah, ini kan kasihan sekali kalau anak stunting itu dia bersosialisasi dengan teman-temannya, terus dia terlambat dalam pelajarannya, kemudian mungkin sering dibully ya. Dia menjadikan minder ya, jadi Iya, kasihan juga ya. kasihan sekali. Terus menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit. Nah, tadi yang jadi penyebab juga. Kemudian meningkatnya risiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Jadi nanti kita harus memperhitungkan juga, harus mengingat juga dampak untuk jangka panjangnya ini. Ternyata ngeri juga ya Bu Rina. Betul, Maria. Maria.
kasihan kalau balita kita sampai mengalami. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi sebagai kader ya Bu Lina. Betul, betul sekali Bu Maria. Makanya yuk kita cari solusi untuk pencegahannya ya. Ya walaupun mungkin kita sendiri nggak punya balita nih ya, tapi jika kita tahu banyak informasi seputar stunting, kan kita bisa memberi edukasi baik kepada remaja kita, calon pengantin putri, kepada ibu hamil, kepada ibu pasca salin, kepada ibu balita ya, ibunya balita, dan keluarga yang beresiko stunting. Nah ini juga perlu kita memberi edukasi loh. Itu cara kita memberi edukasinya itu gimana Bu Lina? Baiknya kita ke wilayah atau kita mengadakan pelatihan-pelatihan di desa atau gimana ya Bu Lina? Ya itu sifatnya intervensi ya. Nah intervensinya itu ya secara spesifik dan fisik ya. Tapi mungkin juga pemerintah desa pun juga bisa mengadakan pelatihan-pelatihan seperti betul, itu iya. supaya di desa kita itu terbebas dari stunting ya, utamanya ya Bu Rina. Betul sekali, iya. Nah ini Bu Maria nih, saya salut loh, antusias sekali ya untuk bisa ikut membantu menurunkan angka stunting kita. Bagus. Yuk kita lanjutkan ya. Nah sebetulnya kita dapat mencegah stunting dengan memenuhi apa yang kurang, ya kan, pada hal-hal yang menyebabkan stunting tadi. Ya. Nah, kalau kita simpulkan nih, ya. Iya apa sih kita itu untuk mencegah stuntingnya iya. itu, khususnya kita sebagai ibu, sebagai kader, apa saja peran yang dapat kita lakukan. Ya. Jadi kita nih sebagai ibu bisa berperan yang pertama memenuhi kebutuhan gizi sejak remaja. Sejak remaja loh, Bu Mar. Itu anak-anak muda remaja harus edukasi seperti itu juga ya, Bu. Jadi harus kita ingatkan kalau remaja putri kan minum tablet tambah darah tuh. Itu apa bagus, Bu? Bagus, karena nanti udah ada dampaknya. Enggak, itu karena pemerintah sudah memperhitungkan bahwa memang supaya jangan sampai remaja kita tuh anemia ya. Ya kalau mungkin remaja-remaja sekarang itu sudah tidak ada anemia lagi ya Bu, apalagi ya, betul. Kalau kita dengar cuma ini mungkin kalau remaja-remaja itu kan mungkin sekering begadang atau mungkin itu penyebab anemia itu. Tapi mudah-mudahan remaja-remaja kita tidak ada yang seperti itu ya Bu. Betul ya, karena kalau sekarang kan kita tahu ya, mulai dari sekolah itu di SMP itu kan ada puskesmas juga ikut aktif untuk membagikan vitamin dan tablet tambah darah ya untuk remaja, itu khususnya remaja putri loh. Jadi karena bukan hanya balita saja yang diperhatikan ya, balita pun, vitaminnya ibu hamil juga itu harus diperhatikan oleh dinas kesehatan ya, utamanya kalau di tempat kita itu di puskesmas yang harus memperhatikan anak-anak remaja kita. Nah, tadi ya kebutuhan gizinya tuh nggak cuma remaja, juga otomatis saat ibu hamil tuh kebutuhan gizinya harus benar-benar tuh dipersiapkan ya. Kemudian yang kedua nih, bagi ibu menyusui, nah itu ya, ini memberikan ASI eksklusif ini harus dilakukan sampai bayi berusia 6 bulan. ASI eksklusif itu ya, ini karena kan manfaat ASI eksklusif itu sangat baik ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, sesudah umur 6 bulan ke atas, mereka kita beri dampingan ASI eksklusif berupa MPASI sehat ya, makanan pendamping ASI. Jadi tapi kita juga harus memperhatikan usianya loh. Jadi jangan mungkin anak usia masih 6 bulan sampai 9 bulan tapi kok udah diberi nasi gitu ya. Jadi harus yang maksudnya yang lembut, masih yang lembut ya, kemudian bertahap. Usia berapa itu Bu Rina yang dikasih MPAS? Mulai dari 6 bulan. Mulai 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas ya. Kemudian juga kita harus memantau tumbuh kembang anak. Nah, ini bisa kita lakukan saat posyandu. Nah, itu posyandu. Jadi kita bisa pantau bagaimana pertumbuhannya ya. Dia usianya itu sekian, tinggi badannya udah sesuai apa enggak, kemudian berat badannya. Nah, itu yang kita jadi tahu kenapa ada anak stunting di wilayah kita kan. Betul, iya. Kemudian perkembangan, karena kan tumbuh dan kembang.
perkembangan berarti usia segini nih harusnya sudah bisa apa. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Ya, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, untuk kebersihan lingkungan berarti kan di sini memang itu juga pengaruh ya. Tadi itu yang bisa menimbulkan penyakit gitu kan, itu juga bisa betul. Nah, itu demam berdarah, kemudian kita juga ada PSN diare. Kita harus menggalakkan itu, iya, kebersihan lingkungan, sanitasinya itu. Alhamdulillah ya, di desa kita juga sudah ada PSN, tim PSN yang selalu eksis dan setiap bulan ya. Ada kegiatan di setiap bulan di Jumat pertama. Mudah-mudahan dengan PSN itu kita akan terhindar dari demam berdarah. Iya. Dan kita selalu sehat. Iya. Nah, sekarang nih ya, tadi kalau kita melihat dari Perpres 72 tahun 2021 tentang ada perpresnya juga sih ya, Bu? Iya, betul itu. Jadi sampai munculnya Perpres kan berarti ini masalah stunting ini dianggap benar-benar urgent ya. Nah, itu kita juga harus bisa ini memperhatikan sasaran dan cakupan pelayanannya itu apa aja sih ya. Jadi kita lihat dulu ini sasarannya ya. Ternyata sasaran itu tambah loh, Bu Mar. Ya. Kalau dulu kan hanya mungkin sebatas ibu hamil dan yang difokuskan ibu hamil, kan itu ya, ibu pasca salin, balita gitu ya. Terus sekarang mulai dari remaja putri. Bu Mar. Kenapa cuma putri, Bu? Karena nantinya kan yang mau hamil putri. Oh gitu. Yang mau jadi calon pengantin perempuannya itu yang akan hamil itu kan yang tapi putri. Mungkin remaja putranya pun juga harus tahu dan harus edukasi juga kan, Bu. Terutama itu dalam hal jangan sampai anemia juga. Terus minum-minuman keras juga jangan itu, nanti pengaruh. Merokok juga loh. Iya. Kalau merokok itu kayaknya susah ya. Iya. Susah diedukasi. Nah, ini remaja putri apa nih ya? Kita lihat ya. Oh, berarti dia harus pelayanannya tuh harus memberi tablet tambah darah. Kemudian pemeriksaan anemianya, status anemia. Apakah dia HB-nya rendah atau di bawah normal gitu ya. Kemudian meningkat ke calon pengantin juga loh harus diedukasi, karena calon pengantin ini harus rajin juga nanti minum tablet tambah darah. Nah, itu mencegah anemia ya. Kemudian yang penting lagi pemeriksaan kesehatan di puskesmas ya, di layanan kesehatan itu, karena nanti dari situ bisa kelihatan tuh HB-nya berapa, kemudian lingkar lengan atas, nah itu juga ya, lingkar perutnya itu juga. Seperti kita membuat baju ya, Bu, ada lingkar lengan. Iya, betul. Kemudian pendampingan kesehatan reproduksi, jadi kita beri edukasi juga ya selama 3 bulan pranikah dan bimbingan perkawinan ini terutama. Kita dulu tidak seperti itu ya, Bu, tapi alhamdulillah kita sehat. Zaman dulu masih kurang banyak ya layanannya, tidak ya. Ada edukasi. Kita mau calon pengantin ya senang-senang aja gitu kan, Bu. Terus kayak ibu hamil ya, Bu Mar, dia otomatis harus periksa kehamilannya ya, harus pasti, rajin. Itu pasti harus rutin. Iya, sesudah pasca persalinan juga harus mendapat pelayanan yang baik. Terus ibu hamil yang kekurangan energi kronis nih harus mendapat tambahan asupan gizi. Jadi harus dibantu lagi ya untuk terutama protein hewaninya ya. Nah, untuk yang anak 0 sampai 59 bulan gimana? Dia harus rajin nih ikut kegiatan bagi PAUD maupun BKB ya. Kemudian dapat juga ASI eksklusif tuh tadi tuh yang 0 sampai 6 bulan. Nah, sedangkan 6 sampai 23 bulan ini dapat pendampingan ASI, MPASI ya. Itu makanan tambahan. Betul. Masih lunak-lunak gitu ya. Iya. Balita yang gizi buruk gimana? Harus dapat layanan juga, tata laksana gizi buruk. Harus dibantu ini. Itu yang utama kali. Betul. Mudah-mudahan sih kita terhindar dari balita yang gizi buruk ya. Ya, kemudian balita dipantau gizinya juga dan perkembangannya. Balita yang kurang gizi dapat asupan gizi.
Dan imunisasi harus lengkap, terutama imunisasi dasar ya. Iya, betul. Nah ini tadi seperti saya bilang, kalau di Perpres 72 tahun 2021 itu ada tambahan yang jadi sasarannya loh, keluarga sasaran stunting yang Itu beresiko berarti ya. Dalam keluarga itu yang Mm-mm. ada stuntingnya Iya, yang memang terindikasi harus ya. difokuskan Iya, untuk diperhatikan ya, Bu. harus diperhatikan juga. Itu Kita cek gimana, Bu? tuh, nah apakah memiliki kakak ya, kemudian akte kelahirannya balitanya, kemudian KTP-nya ya. Itu bagi orang tuanya. Iya, ini dokumen kependudukan ya, harus lengkap. Kemudian juga kita harus mengingatkan lagi akses sumber air bersihnya bagaimana. Dalam rumah itu memang harus benar-benar ada Betul. air bersihnya. Air bersih sebagai sarana untuk minum ya, kemudian untuk masak gitu ya, itu harus ya. Akses sanitasi seperti tadi ya. Kemudian stok BAB di sembarangan. Nah, Iya, itu. Makanya kita harus Iya. melakukan standarisasi itu ya, Betul. agar terlihat dari Iya. BAB. Ya sekarang nih kan kita udah ada nih mendapatkan pendampingan. Jadi bagi keluarga yang berisiko stunting juga udah ada loh sekarang pendamping keluarga ya. Keluarga yang rentan ekonomi dapat bantuan program Jamsos tuh, yang PKH, BLTDD gitu ya. Nah, itu juga sampai Yang sedang diperhatikan ke digalakkan situ. sama Pemerintah ya. pemerintah itu memang bukan hanya Iya. mendapat bantuan dari ini aja ya, Bu, dari Iya. pemerintah desa, tetapi dari pemerintah juga memperhatikan Betul. bagi keluarga yang kurang mampu. Iya. Seperti Keluarga yang PKH, PLTDD itu PLTDD itu yang dari desa ya, iya kalau dari nggak salah. desa. Betul. Iya. Supaya mereka bisa membeli makanan yang cukup gizinya ya, yang protein terutama. terhindar dari gizi buruk utamanya. Terus apa lagi, Bu Rina? Nah ini keluarga yang ibu hamil, ibu menyusui, ya kemudian duta itu harus mendapat variasi bantuan pangan selain beras dan telur. Wah itu berarti seperti ikan itu juga bagus tuh Bu Mar ya. Kalau daging kan mahal mungkin. Kalau daging Kita mahal cari. belum terjangkau juga ya, Bu. Betul. Kecuali mungkin ada bantuan dari Nah, desa atau pemerintah iya. yang setiap bulan kita dapat daging untuk sasaran-sasaran tertentu mungkin Iya. ya, Bu Rina. Betul. Kemudian apa lagi? Iya ternyata ya di setiap keluarga itu harus digalakkan itu loh PTP-nya loh. Nah, pemanfaatan tanah pekarangan, karena ini juga harus membuat ketahanan pangan. Nah itu bisa memanfaatkan Contohnya apa lahan saja, Bu pekarangan. Rina? Kita banyak ya kalau di PTP itu kan harus ada warung hidup ya, kemudian ada lumbung hidup, Warung terus hidup contohnya warung hidup kita nyediakan sayur, tomat, cabai gitu ya, sawi, gitu kan. iya. Itu juga Kemudian, untuk bisa membantu kita supaya ekonomi, rumah rumah, kita tidak iya. punya uang pun kita nggak harus ke warung, tetapi Pasar. bisa metik di Iya. tanah pekarangan kita sendiri. Betul. Ada peternakan juga, mungkin punya ayam gitu Itu ya. kalau kita punya lahan, kalau kita tidak punya lahan bagaimana? Ya Bu? kita manfaatkan, bisa pakai, sekarang kan ada hidroponik ya, kita harus bisa memanfaatkan lahan itu semaksimal mungkin ya. Nah itu tuh kita udah banyak ya cerita. Iya, sudah malam itu. Iya. Mudah-mudahan ya, Bu, di wilayah kita, utamanya di Desa Purwosari, sudah tidak ada stunting lagi. Tapi masih ada stunting juga kan, Bu Rina? Masih. Ada berapa itu di desa kita? Kalau di kita sekarang ini, kalau dari yang terakhir data dari Puskesmas itu tinggal 9 ya, tinggal 9 balita. Mudah-mudahan kita usahakan sih semakin menurun dan mungkin semakin habis gitu. Dan itu untuk yang stunting di desa kita itu fasilitasnya apa saja dari desa? Utamanya penanganan stunting itu kan mungkin dari Bu Rina sendiri kan yang Iya, betul. Iya. Apa? Kadar pembangunan manusia ya itu ya. Ikut membantu. Kita memberi PMT balita untuk yang balita Setiap indikasi bulan stunting. atau Enggak, jadi ini diberikannya kita mungkin 6 bulan sekali ya. PMT-nya itu Iya. jenisnya apa aja, Bu? Iya, untuk PMT balitanya itu ya seperti tadi tuh, jadi ada susu, ya, telur, ada telur, iya, kita juga bisa beri
protein hewani ya. Oh gitu. Ya udah ya Bu Rina, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa berbagi Betul, Bu informasi. Maria. Mudah-mudahan di Purwosari, utamanya di Purwosari ya, sudah peran tidak ibu ada loh stunting. terutama loh. Iya, Iya. kita sebagai ibu yang baik ya mungkin Harus ya, betul, bisa. harus bisa memperhatikan anak kita, apalagi kita sebagai kader ya Bu Rina, Iya. harus benar-benar mengetahui dan bisa membagikan semua informasi yang berkaitan dengan stunting. Sudah ya Bu Rina? Oke, ya. Terima kasih Bu Rina. Mudah-mudahan kita ngobrol sehat lagi ya. selalu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi yuk. Ini ada pantun ya? Oh iya. Oh, Pantunnya iya. gimana ya Bu Ini Rina? ya. Ayo. Yuk kita coba ya. Ayo. Burung Burung cantik, burung kenari, pandai beraksi. beraksi sampai ke ranting. Jemari lentik ibu-ibu Purwosari, siapkan gizi, enyahkan stunting. Ya, gimana? Kok suara kita males? Gak apa-apa. Yang penting Yang penting Purwosari apa? ya. Purwosari sehat, sehat, Purwosari Purwosari hebat, Purwosari bebas stunting.